Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan berkah dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah, Allahu akbar. Kembali saya dari tim Rajali Nusantara. Kali ini akan mengangkat terkait pertemuan antara SP dengan SAW atau Syekh Abdul Wahid. Dalam video sebelumnya, hijaunya tanah Arab kalau nggak salah saya sudah sampaikan itu. Ini penegasan terkait dengan Imam Mahdinya. Jadi dalam video tanah Arab itu sudah saya sampaikan hijaunya tanah Arab. Jadi kenapa Jawa itu subur tapi kurang berkah? Kenapa Arab itu tandus tapi berkah? Itu di situ videonya seperti itu. Jadi ternyata di tanah Nusantara ini, tanah Jawa ini subur tapi kurang syukur. Sedangkan di tanah Arab, terutama Arab Saudi sampai Palestina, kenapa tandus atau gersang tetapi berkah? Karena sudah dijanjikan dalam Al-Quran. Nah, jadi pada sekitar awal tahun 2000-an lah, beberapa ya udah lama. Raja Wali Allah waktu itu belum, ya Waliullah ini melaksanakan umroh secara fisik, maksudnya biasa. Ketika tawaf ketika tawaf itu terdengar dari sampingnya. Jadi ada orang kan, kalau tawaf kan banyak orang ya. Jadi ada yang berdoa begini. Ya Allah, turunkanlah kepada kami atau datangkanlah kepada kami atau hadirkanlah kepada kami seorang wakilmu yang gagah perkasa, yang peduli kepada kaum mukminin, itu maha pemaaf dan pemurah. Itu doanya itu. Jadi Allah, datangkanlah, hadirkanlah kepada kami wakilmu yang gagah perkasa, yang peduli dan kepada orang mukmin pemaaf dan pemurah, pemaaf dan penyayang. Kemudian SP waktu itu menjawab, jawabannya begini, Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana min ladunka rahmah. Ya Allah, jangan palingkan sedikit pun hatiku setelah aku mendapatkan petunjuk dan rahmat. Nah, ketika dijawab dengan jawaban seperti itu, orang tadi langsung tahu bahwasanya secara fisik doa yang dia sampaikan atau yang dia panjatkan itu sudah bertemu, sudah terkabul. Jadi orang tersebut atau yang kemudian diketahui sebagai SAW itu berdoa kemudian dijawab begitu. Nah, SAW ini, Syekh Abdul Wahid ini Duriyah Rasul, asri Duriyah Rasul. Jadi begini saudaraku, ini terkait dengan Imam Mahdi sebenarnya. Rasulullah SAW itu sudah menjanjikan ada Imam Mahdi. Tetapi apakah Imam Mahdi itu akan datang dari tanah Arab? Beberapa kali sudah coba dilakukan baiat di depan Ka'bah oleh para tokoh-tokoh atau ulama atau syekh-syekh di Timur Tengah. Tapi berakhir dengan kehilangan lah, berakhir dengan kekosongan, berakhir dengan kehampaan, tidak jelas ujung dan pangkalnya.
Kenapa demikian? Karena salah memaknai. Tidak mungkin seorang Imam Mahdi diangkat oleh para syekh manapun. Tidak mungkin. Tidak mungkin kopral mengangkat sesama kopral. Yang bisa mengangkat kopral itu jenderal. Atau di bawahnya, di atas kopral lah yang pasti. Jadi tidak mungkin 1000 kopral bisa mengangkat jenderal. Mengangkat kopral aja tidak bisa. Apalagi mengangkat seorang jenderal. Yang bisa mengangkat seorang jenderal itu adalah Allah. Atau presiden, dalam hal ini presiden. Jadi pembaiatan terhadap Imam Mahdi itu gagal semuanya. Ada isu 2020 mau dilantik, gagal. Memang tidak mungkin. Polanya berubah. Nah, SAW inilah sebenarnya yang digadang-gadang menjadi Imam Mahdi pada awalnya. Di spirit itu jelas, SAW itu disiapkan untuk menjadi Imam Mahdi. Tetapi kemudian polanya berubah. Kenapa polanya berubah? Karena SAW atau Duriyah Rasul punya 2 permasalahan besar. Jadi dari tanah Arab sebenarnya untuk kebangkitan agama Tauhid itu ada 3 orang. 1 fisik, 2 spirit. Yang fisik itu Syekh Abdul Wahid. Yang spirit itu Syekh Abdul Qadir Jailani dan Sayyidina Ali. Namun Sayyidina Ali tidak jadi dilibatkan karena resisten atau riskan terkait isu itu. Jadi Sayyidina Ali tidak dimunculkan. Nah, yang dimunculkan Syekh Abdul Wahid. Tetapi ini pun Syekh Abdul Wahidnya tidak ada masalah. Tetapi latar belakangnya yang bermasalah. 2 hal setidaknya yang menjadi ganjalan atau alasan Syekh Abdul Wahid tidak disematkan gelar Imam Mahdi. Yang pertama, situasi tanah Arab sampai sekarang itu belum kondusif lah. Orang Arab itu senang sekali perang dengan sesama Arab. Jadi bagaimana mungkin seorang Imam Mahdi bisa memimpin dunia sedangkan tanahnya sendiri selalu berlumuran darah gitu. Gitu. Yang kedua, terkait dengan Duriyah Rasulullah. Duriyah yang dimaksud Rasul adalah istri dan anaknya, hanya istri dan anaknya, hanya sampai Fatimah Az-Zahra. Jadi Duriyah Rasul adalah keluarga Rasul, keluarga inti Rasul, yaitu istri-istri Rasul yang banyak itu, yang beberapa itu, yang banyak itu, dan juga anak Rasul yang meninggal, dan juga Fatimah, yang kemudian Fatimah juga menjadi Duriyah Ali. Duriyah Rasul ini kemudian dipandang oleh Syekh Abdul Wahid sebagai permasalahan. Kenapa? Karena menjadikan Duriyah sebagai silsilah keselamatan. Ini yang mau diteruskan oleh Syekh Abdul Wahid. Jadi beban Syekh Abdul Wahid jika dia menjadi Imam Mahdi itu. Apakah dalam diri Hasan, dalam diri Husain dan keturunannya termasuk Syekh Abdul Qadir Jailani ada darah Rasul? Ada. Tetapi bukan Duriyah. Dalam konteks istilah bukan Duriyah. Karena Duriyah itu berhenti pada Fatimah. Sedangkan Hasan itu bin Ali gitu loh. Nah, ini jadi masalah ketika Syekh Abdul Wahid mau disematkan gelar Imam Mahdi. Maka gelar Imam Mahdi kemudian disandingkan dengan gelar Raja Wali Allah. Jadi sejarah spiritnya seperti itu. Jadi Imam Mahdi kemudian digabungkanlah dengan SP, disematkan atau digabungkanlah menjadi Raja Wali Allah itu. Karena Syekh Abdul Wahid bukan tidak kuat, bukan tidak berani, tapi melihat kondisi. Sedangkan SP sendiri yang dari tanah Jawa, Jawa ini relatif aman, relatif tentram, relatif harmonis masyarakatnya. Sehingga ketika muncul sebagai pemimpin Nusantara ataupun pemimpin dunia, tidak malu gitu loh. Begitu. Jadi
Kalau saudaraku ada yang bertanya atau mencari siapakah sosok Imam Mahdi, jawabannya adalah awalnya Syekh Abdul Wahid. Tetapi kemudian tidak jadi karena itulah permasalahannya seperti itu. Sebenarnya dalam video saya sebelumnya itu sudah banyak ya yang terkait dengan pemimpin akhir zaman. Itu banyak. Nabi Musa pernah mau turun, Nabi Isa juga pernah mau turun, tapi batal semuanya. Kemudian SAW mau mimpin juga batal. Jadi Imam Mahdi kemudian disematkan kepada Raja Wali Allah. Itu terkait dengan Imam Mahdi. Jadi jangan nunggu Imam Mahdi di Baitul Lut. Kalau menurut saya tidak akan terjadi. Karena gelar Imam Mahdi sudah disematkan bersama dengan Raja Wali Allah 01. Dan pelantikannya atau baiatnya itu di Baitul Ma'mur langit 7. Di langitnya Nabi Ibrahim. Itu demikian. Terima kasih. Semoga kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap beriman dan beramal soleh. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.